Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kak Jojo harap adik-adik, mama, papa, opa, oma, adik-adik semua dapat sehat-sehat selalu. Adik-adik, Kak Jojo mau tanya, di sini siapa yang udah mandi? Wah, adik-adik semuanya udah mandi ya. Kalau udah mandi, berarti udah sarapan juga dong. Kayak Kak Jojo mengalami sobek. Kak Jojo mau tanya, siapa dari sini sudah sarapan? Oh, udah sarapan juga. Kalau udah mandi, udah sarapan, puji Tuhan. Berarti hari ini kita sudah siap untuk beribadah minggu pelayanan anak adik-adik. Nah adik-adik, tapi hari ini kok kakak cuma sendiri ya? Kayaknya kurang banget gitu. Kayak kita perlu tambah 2 kakak lagi deh. Kakak panggil ya, 2 orang ini siapa sih? Ayo kakak sini. Halo Jojo. Halo kakak. Halo adik-adik. Apa kabar nih adik-adik? Nah, hari ini kita akan ibadah pelayanan anak yang pelayan firman-Nya akan dibawakan oleh Kayua. Iya. Ya adik-adik, kita akan segera mulai ibadah pada hari ini dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Jojo dan Kak Grace. Yuk adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita nyanyi dulu 2 lagu. Nah, 2 lagu ini akan dinyanyikan secara langsung atau medley. Lagu pertama adalah Matahari Bersinar Terang, yang kedua adalah Happy Ya Ya Ya. Kak Donald, musik. Adik-adik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 283, Yesus Kawan Yang Sejati. Ayo pada nak. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dari Kitab Ulangan, pasal yang ke-9, ayat yang ke-1 hingga ke-3. Kitab Ulangan, pasal yang ke-9, ayat ke-1 hingga ayat yang ke-3. Jika adik-adik sudah menemukannya, biarkan Alkitabnya kita tetap terbuka. Kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang boleh Tuhan Yesus jadikan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita.
Sementara kami akan baca dan merenungkan firman-Mu, berkati agar kami dapat mengerti. Dan juga Tuhan memberkati Kayuan dalam menyampaikan firman Tuhan, biar boleh disampaikan sesuai dengan surut kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab dari Ulangan pasal 9 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-3 yang menyatakan, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, kita firman Tuhan hari ini judulnya Aku Menang Karena Tuhan. Pada pembacaan hari ini diambil dari kitab Ulangan, ceritanya pada saat itu bangsa Israel tengah melakukan perjalanan menuju ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan Allah kepada mereka. Di tengah perjalanan mereka, Musa mengingatkan mereka. Nah, pesan-pesan Musa itu ada di kitab Ulangan 9 ayat yang 1 hingga yang ke-3. Yang pertama, Musa mau mengingatkan mereka bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika mereka menyeberangi sungai Yordan nanti, mereka akan bertemu dengan suatu bangsa, orang-orang yang besar, yang kuat, yaitu orang-orang enak. Nah, orang-orang enak ini adalah orang-orang yang kuat, yang belum terkalahkan. Jadi Musa mau mengingatkan mereka agar mereka jangan takut sama orang-orang enak ini, karena Tuhan menyertai mereka, karena Tuhan beserta mereka. Karena itulah janji Tuhan pada bangsa Israel pada saat itu. Yang kedua, Musa juga mau mengingatkan kepada mereka agar mereka tidak sombong. Ketika mereka berhasil keluar dari tanah Mesir, ketika mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan, mereka tidak boleh sombong. Karena itu mereka bisa berhasil melewati itu semua karena itu adalah tuntunan dan penyertaan Tuhan juga. Nah adik-adik, apa sih hubungannya kepada adik-adik? Yang pertama itu, misalnya Kayuan mau tanya dulu nih kepada adik-adik. Adik-adik siapa di sini yang pernah juara di lomba-lomba ataupun olimpiade? Ya pasti ada kan ya adik-adik ya. Atau misalnya juara pas lomba 17 Agustus. Kayuan juga juara waktu itu, lomba masukin pensil ke dalam botol. Atau pas di kampus dulu di sekolah juara basket, misalnya seperti saat itu. Nah adik-adik, ketika adik-adik berhasil juara, terus adik-adik dapat piala atau adik-adik dapat medali, dapat hadiah, adik-adik pasti senang. Sama, Kayuan juga senang ketika Kayuan berhasil mendapatkan piala atau medali atau hadiah apapun. Tapi adik-adik tahu nggak? Adik-adik Kayuan bisa juara, bisa berhasil itu karena Tuhan. Kita bisa menang itu karena Tuhan. Tuhan senang melihat adik-adik rajin belajar, rajin berlatih, giat berlatih. Itu Tuhan senang. Tapi juga adik-adik harus ingat bahwa ketika adik-adik berhasil mendapatkan apa yang adik-adik inginkan, misalnya adik-adik ranking 1 di sekolahnya, di kelasnya, itu semua karena Tuhan. Dan Tuhan mau agar adik-adik juga mengucap syukur sama Tuhan bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Nah, misalnya adik-adik, penyertaan Tuhan di dalam hidup adik-adik bisa melalui mama dan papa atau orang-orang di sekitar adik-adik. Ketika adik-adik sekarang ini sekolah dari rumah, belajar dari rumah, pastinya perlu paket data, perlu akses internet. Nah,
Orang tua adik-adik, mama papa pasti menyiapkan semuanya, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika adik-adik belajar dari rumah. Itu juga melalui penyertaan Tuhan, mama dan papa mendapatkan berkat sehingga bisa membeli barang-barang atau keperluan untuk adik-adik mengakses internet untuk sekolah dari rumah. Seperti itu adik-adik. Jadi ketika adik-adik sudah berhasil, adik-adik tidak boleh sombong misalnya. Seperti yang tadi Musa sampaikan kepada bangsa Israel, adik-adik tidak boleh sombong bahwa itu semua adalah karena penyertaan Tuhan. Adik-adik yang kedua juga tidak boleh takut akan apapun yang akan nanti terjadi. Walaupun adik-adik sudah berusaha, adik-adik jangan takut apapun hasilnya, karena baik adik-adik menang ataupun kalah ataupun tidak berhasil, itu juga tetap penyertaan Tuhan. Adik-adik bisa melewati itu semua. Dan yang ketiga, adik-adik boleh selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan yang terakhir, yang selalu diingat buat adik-adik, selalu mengucap syukur untuk apapun yang sudah adik-adik terima. Selalu mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Lagunya judulnya Hidup Kita Yang Benar. Kita bernyanyi bersama Kak Donald. Kak Donald. Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang tidak menyombongkan diri kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang tidak takut akan apa yang akan kami hadapi besok dan seterusnya. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami juga boleh selalu bersyukur di dalam segala hal yang boleh kami terima, baik di dalam suka maupun duka, dalam senang maupun sedih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kegiatan kami selanjutnya. Tuhan jaga dan lindungi kami selalu. Dan besok ketika kami kembali bersekolah, kembali belajar dari rumah, Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.